Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini kita akan bahas mengenai analisis laporan keuangan yang merupakan lanjutan dari video tentang analisis laporan keuangan sebelumnya. Selamat mengikuti. Analisis laporan keuangan umumnya dimulai dengan menghitung rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan analisis yang membandingkan nominal satu dengan lainnya yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Tujuan analisis rasio keuangan untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama, menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan membaik atau memburuk selama suatu waktu. Oleh karena itu, dalam sudut pandang investor dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksikan kondisi di masa yang akan datang. Dalam sudut pandang manajemen, sebagai bahan untuk antisipasi terhadap kondisi di masa yang akan datang. Dalam sudut pandang kreditur, bermanfaat bagi penentuan kebijakan pemberian kredit. Rasio keuangan yang diperoleh untuk beberapa kurun waktu, misalnya 5 tahun, selanjutnya dapat dinilai dengan membandingkan tahun sekarang dengan tahun lalu atau beberapa tahun sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan membandingkannya dengan perusahaan lain yang sejenis atau dalam industri yang sama. Jenis rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang atau rasio leverage, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Kelima jenis rasio ini akan kita bahas secara lebih mendalam dalam video ini. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan hubungan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Semakin besar nilainya, maka semakin baik perusahaan tersebut. Rasio likuiditas ditunjukkan oleh current ratio dan quick ratio. Current ratio adalah perbandingan aset lancar dengan utang lancar. Jadi semakin tinggi nilainya, maka semakin baik perusahaan tersebut. Sedangkan quick ratio hampir sama dengan current ratio, namun perbedaan dengan current ratio yakni perhitungan di quick ratio tanpa persediaan, karena dalam quick ratio persediaan dianggap kurang liquid. Berikutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan mengelola aset-asetnya. Jenis-jenis rasio aktivitas antara lain perputaran persediaan atau inventory turnover, perputaran piutang atau receivable turnover, dan perputaran aset atau asset turnover. Inventory turnover atau perputaran persediaan. Semakin besar angka perputaran persediaan, menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam mengelola persediaannya. Adapun rumus dari perputaran persediaan yakni harga pokok penjualan dibagi dengan nilai rata-rata persediaan. Rata-rata umur persediaan 365 hari dibagi perputaran persediaan. Receivable turnover atau perputaran piutang, yakni lama waktu yang diperlukan agar piutang tersebut tertagih atau mengubah piutang menjadi kas. Semakin tinggi nilainya, maka semakin bagus bagi perusahaan karena semakin banyak piutang yang dapat tertagih menjadi kas. Adapun rumus perputaran piutang yakni penjualan dibagi piutang. Sedangkan rumus rata-rata umur piutang sama dengan 365 hari dibagi perputaran piutang. Alternatif rumus lainnya untuk rata-rata umur piutang sama dengan piutang dagang dibagi hasil pembagian dari penjualan per 365 hari. Total Asset Turnover atau TATO, perputaran aktiva. Untuk mengukur perputaran semua aktiva perusahaan. Jadi, tidak ada aset menganggur dalam perusahaan. Adapun rumusnya adalah penjualan bersih dibagi dengan total aktiva. Rasio keuangan selanjutnya adalah rasio utang atau leverage.
yakni untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan jangka pendeknya. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang sebagai sumber pendanaan atau modal perusahaan. Ada 3 macam rasio leverage. Yang pertama, rasio total hutang terhadap total aktiva atau debt ratio. Yang kedua, rasio kelipatan pembayaran bunga atau time interest earned. Yang ketiga, rasio cakupan beban tetap atau fixed charge coverage. Pengukuran macam-macam rasio leverage. Debt ratio dihitung dengan total hutang dibagi dengan total aktiva. Time interest earned dihitung dengan earning before interest and tax atau EBIT atau disebut juga dengan laba kotor dibagi dengan beban bunga. Fixed charge coverage dihitung dengan EBIT plus biaya sewa dibagi bunga plus biaya sewa. Rasio keuangan selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Sekelompok rasio yang memperlihatkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau profit. Semakin besar nilainya, maka perusahaan akan dinilai semakin baik di mata investor. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai dengan menghitung profit marginnya, kemudian dihitung dengan mengukur nilai return on assetnya dan return on equity, di mana profit margin ini diukur dengan nilai laba bersih atau earning after tax dibagi dengan penjualan. Return on asset diukur dengan laba bersih atau earning after tax dibagi dengan total aset. Sedangkan return on equity diukur dengan laba bersih atau earning after tax dibagi dengan total ekuitas. Rasio keuangan selanjutnya adalah rasio pasar. Rasio ini merupakan sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku saham. Rasio pasar ini penting dan menjadi perhatian bagi para investor dalam menilai investasi saham. Rasio pasar ini diukur dengan menghitung nilai price earning ratio, book value per share, dan price book value, di mana price earning ratio ini rumusnya adalah harga per saham dibagi laba per saham atau earning per share. Sedangkan book value per share rumusnya adalah ekuitas saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan price book value atau PBV rumusnya adalah harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Demikian pembahasan analisis laporan keuangan pada video kali ini. Apabila ada pertanyaan, jangan ragu untuk tanyakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.